Ya, selamat pagi anak-anak terkasih. Kembali lagi di video pembelajaran saya. Kali ini sebelum kita memulai, hari ini kita pelajaran animasi karena kita akan mengenal lebih jelas tentang 3D modeling hard surface. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Amin. Nah, semoga kalian ikut berdoa juga ya, karena dengan berdoa kita berharap dengan Tuhan Yesus membantu kita dalam proses belajar. Anak-anak terkasih, video materi ini merupakan media belajar kalian karena minggu ini Bapak akan pembelajaran asinkron, artinya tidak bisa hadir secara online maupun secara tatap muka, dikarenakan Bapak harus mengikuti pelatihan di tempat dinas ya, dari dinas maksud saya. Oke, jangan lupa, nah kalian searching ya ini, searching YouTube Bapak, channel Bapak, dan ketemu orang. Kalau mau subscribe silakan, kalau di like, di komen yang penting ya. Nanti ada beberapa video ini yang Bapak harapkan kalian lebih banyak berkomen, menuliskan komentar mengenai materi kita hari ini. Bahkan nanti Bapak berikan pertanyaan-pertanyaan pengetahuan tentang 3D hard surface dan pengenalan Blender hari ini. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, mari kita saksikan video ini. Oke, Bapak saya screen dulu. Ini videonya saya akan taruh sini. Saya akan mulai. Kita hari ini adalah mengenal aplikasi animasi 3D Blender. Ini Bapak susun ya di berbagai sumber. Jadi kita Blender sebenarnya banyak sekali aplikasi animasi 3D. Nah, silakan. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Selain Blender, apakah sebutkan dan jelaskan aplikasi animasi yang dapat digunakan dalam konsep 3D? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kita mulai. Bagi kalian yang sudah mendownload dan menginstal aplikasi Blender, buat kita langsung search saja di sini, ya, di Blender. Kalau sudah ada historinya langsung muncul. Kalau kalian belum download, ini back dulu. Kalau kalian belum download, silakan kalian ketik saja di browser kalian, download Blender. Ya. Di sini, ini aplikasi berbasis gratis ya, open source. Jadi kalian boleh, ini yang versi 3.0, 1, 3.0.1. Kalau di bawahnya juga boleh, tidak pengaruh. Kalau versi 2.9 silakan ya. Oke, saya buka dulu aplikasi Blender. Saat kita merunning akan menjalankan Blender, dia akan ini seperti ini. Nah, ini tampilan saat kita membuka pertama kali aplikasi Blender. Lalu saya akan coba ini dulu. Kompetensi dasarnya anak-anak diharapkan 3 titik pengetahuannya menganalisa pengolahan permodelan objek sederhana berbasis 3D hard surface. Yang keterampilannya mengolah permodelan objek sederhana berbasis 3D hard surface. Artinya nanti kita akan berlatih pertama sebelum kita permodelan kita sketsa dulu ya, membuat sketsa dulu. Tujuan pembelajaran minggu ini anak-anak di 2 kali pertemuan setelah belajar mandiri dengan media video di channel YouTube, siswa dapat mengidentifikasikan interface aplikasi Blender. Bagi kita yang ingin menggunakan aplikasi apapun itu, kita harus mengenal dulu interface-nya. Karena kita sudah kayak seperti ibaratnya kita mengenal seseorang sebelum kita sayang pada seseorang gitu ya, atau kita harus mengenal dulu orang itu kan,
baik itu namanya, identitasnya, kelebihan dan kekurangan, baru kita akan bisa bekerja sama dengan orang tersebut. Kemudian diharapkan siswa dapat membuat beberapa objek 3D hard surface yang ada di sekitar kita. Kemarin masih ingat ya pertemuan sebelumnya, saya minta kalian mengenai konsep 3D hard surface, 3D animation, lalu kita 3D hard surface, 3D organik, dan sebagainya. Dan lupa tugasnya dikumpulkan ya, nanti saya berikan di KIS ya, sudah Bapak buka, itu silakan kalian mengumpulkan di situ. Nah, ini seperti yang tadi tampilan ya, kalau kita membuka saat pertama kali menjalankan Blender, akan muncul seperti ini. Ini tampilan interface pertama yang akan kita jumpai. Kita langsung next saja, atau biasanya saya seperti ini. Nah, ini saya langsung klik sembarang, artinya tidak perlu Ctrl N atau sebagainya. Nah, sebelum kita menjalankan aplikasi, ada syarat dan harus kalian penuhi. Pertama laptop harus punya ya, laptop atau PC. Kedua aplikasinya. Ketiga kita harus menggunakan mouse. Ya. Bapak tidak ada tawar-menawar untuk menggunakan mouse karena hampir 85% aktivitas kita penggunaan 3D animation kita harus menggunakan mouse. Mengapa? Karena mouse inilah yang akan kita jalankan, menggerakkan, memindahkan, membesar dan sebagainya. Kalau kita menggunakan ini seperti ini, kalau kita menggunakan shortcut ya, shortcutnya pada keyboard itu hanya sekian persen ya. Jadi kalau ibaratnya saya selalu mengajarkan gunakan Tuhan Yesus memberikan kita dua tangan kanan untuk menggunakan mouse, tangan kiri kita menggunakan untuk shortcut daripada keyboard kita. Ya, kalau nggak punya mouse beli. Kan Bapak sudah menjelaskan beberapa hari kalau mouse itu mulai ada yang lebih paling murah sampai yang paling mahal, tergantung budget dari orang tua kalian atau tabungan kalian. Kalau mau sekali jatuh 15.000 ada di online shop ya, atau kalian menunggu diskonan seperti Bapak nih Logitech, diskon dari 200.000 hanya 100.000 atau berapa itu di bawah itu, silakan. Ya, mouse-nya mau pakai yang wireless atau yang pakai kabel silakan. Kalau yang sarankan menggunakan yang kabel ya. Nah, itu penggunaan alatnya nanti 15% kita akan menggunakan keyboard, jadi shortcut-nya untuk mempercepat gerakan atau pengerjaan kita dibandingkan kita klik sembarang. Kalau sudah menginstal, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Slide berikutnya. Ini pengertian singkat mengenai 3D software 3D ya, yang gratis open source tentang Blender. Jadi ini semua konsep keseluruhan mulai dari modeling, rigging, animation, simulation, rendering, compositing, dan motion tracking, video editing, dan 2D animation pipeline. Jadi silakan kalian menggunakan aplikasi ini walaupun gratis dan open source. Ini sangat banyak multi fungsinya yang kita bisa gunakan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang pengenalan Blender, navigasi, membuat objek, dan edit mode. Ya. Bagi kalian yang sudah pernah berlatih sendiri atau di waktu jenjang SMP, atau kalian di kelas 10 mengikuti ekskul animasi bersama saya, mungkin Blender sudah kalian mengenal, tidak masalah. Bukan berarti kalian mundur. Berarti di sini saya merefresh kembali pengenalan Blender. Yang belum atau baru pertama kali, silakan simak ya. Next. Pertama adalah navigasi pada Blender, shortcut dan fungsinya. Hal pertama yang harus diketahui ya. Yang tadi kan di awal Bapak mengatakan bahwa kita menggunakan mouse, lalu kita harus menggunakan keyboard, dan kita menggunakan dua tangan kita. Tangan kanan untuk mouse, tangan kiri untuk shortcut pada keyboard. Kita perhatikan, kalau saya buka Blender, anak-anak,
Saya akan perbesar, ya. Di sini kita ada objek. Kalau secara default itu si Blender akan uh, memunculkan sebuah bentuk yaitu kubus dengan area seperti ini. Yang Bapak gariskan tunjukkan ini adalah lighting, cahayanya. Sedangkan yang ini adalah posisi kamera. Sedangkan yang kubus ini adalah kotak pertama secara default yang ditampilkan pertama kali. Sedangkan yang sumbu ini ada garis warna merah, ya, kalian perhatikan. Ini adalah sumbu. Sumbu kita sebut namanya sumbu X. Sedangkan yang hijau ini kita sebut Y. Nanti ada lagi kalau kita ini 3D, maka ada satu lagi yaitu sumbu yang warna biru ini ada sumbu Z. Kita lihat ya. Kita ini seperti ini ya. Merah itu tadi ini ya, sudah ya. Panah merah kamera, panah biru ada lampu, hijau ada kubus secara default ya. Orange ini floor dengan grid ya, ini maksudnya. Ini yang kotak-kotak ini. Lalu nih hijau adalah navigasi tool. Nah, ini sini ada keterangan sesama membuat dokumen, project baru makan tampil secara default seperti gambar di atas seperti ini ya. Next. Nah, navigasi anak-anak. Sekarang makanya saya bilang gunakan mouse. Pergunakan mouse, tekan dan tahan tombol tengah pada mouse untuk menggerakkan port atau area kerja. Nah, saya ulangi ini ya, kita simak namanya port ya. Ini port yang ada gridnya ini. Kalau misalnya port ini, anak-anak ya, port ini ada bagian ini. Kalau kita di keyboard, kita perhatikan sini, ini ya, bagian front depan. Lalu saya coba lagi. Ini bagian tampilan seperti ini adalah user perspektif. Ini bagian perspektifnya. Sini bagian kanan autografik ya. Ini perspektif lagi user. Kalau misalnya kita ini ya, ada Z, ada ini, kita yang mana? Ini ya, tadi sampai Blender. Nah, ini ya, anak-anak, tekan dan tahan tombol tengah untuk mouse yang menggerakkan port area kerja. Artinya ini anak-anak. Jadi ini port ya, port itu atau viewport artinya area kerja yang memungkinkan kita melihat dari berbagai sudut panah. Apakah dari perspektif ini seperti ini, artinya dari kita usernya, atau dari front tampak dari depan, lihat. Nah, saya tekan angka 1 di keyboard ya, front. Angka 3 untuk bagian kita melihat dari sudut pandang dari sudut sebelah kanan, ya. Dan angka 7 dari atas. Kalau kita kontrol 7, berarti kita untuk bagian bawah. Ya. Kalau 0, itu adalah kamera perspektif. Artinya, area inilah yang akan masuk nanti di dalam kamera kita secara default. Kita belum otak-atik kamera nih. Ini akan yang proses render adalah area inilah yang akan yang akan masuk dalam proses renderan kita. Cukup mudah, kalian bisa ini ya. Caranya tadi untuk melihat tampilan viewport ya. Pertama kalian klik di sini di object mode ya.
objek mode, lalu ada menu view. Ya. Kita klik di sini, kalau kita lihat view point ya, lihat view point. Sini ya, ada yang nomad, control nomad untuk top dan button, front 1, back itu control 1, right itu 3, left itu untuk kontrol numpad 3 di keyboard kita. Nah, karena tadi saya udah nyoba, karena di beberapa settingan laptop Bapak ini di kontrol 1 sama kontrol 3 tidak bisa digunakan karena dipakai aplikasi lain, jadi kita tidak bisa langsung. Jadi kalau mau pakai left, kita manual saja pakai ini. Ya. Kita kembalikan 3. Nah, mudah ya. Nah, kalau misalnya di keyboard kalian, ada waktu kalian praktekkan, angka 1 tidak muncul, ini seperti ini, kita ke menu edit, saya ulangi, kalian ke menu edit, lalu ke preference, di sini kalian klik inputnya, ya, inputnya, lalu di keyboard kalian emulate numpad, lalu hilang, artinya keyboard yang fungsi ini akan muncul. Jadi kita mau memperingan pekerjaan kita. Itu cara pertama. Cara kedua, di ujung ini kalian lihat di sini. Nanti di slide berikutnya ada namanya gizmo. Jadi ini Z, Y. Saya ulangi, Z, X sama Y. Kalau kita klik sumbu Z maksud Bapak, berarti kita dari atas. Kita klik sumbu X, kanan. Kalau kita klik sumbu min X dari bawah, dan seterusnya. Untuk membalikan gimana? Kita pakai user perspective. Klik angka 2 di keyboard kalian. Ini user perspective, artinya dari pandangan kita, mata kita. Nah, cukup mudah ya, anak-anak. Sekarang kita kembali ke navigasi. Tekan dan tahan tombol untuk menggerakkan port area kerja kita. Maksudnya seperti ini. Kalau kita arahkan ini, anak-anak, kita masih ke objek mode, kita tidak akan pindah-pindah. Kita klik nih objeknya. Kalian kita klik tengah, ya. Tekan dan tahan tombol ini, yang di mouse ini scroll ini ya, anak-anak, scroll. Terlihat gitu ya. Nah, ini ya, scroll ini ya. Kita akan pindahkan. Klik tengahnya, tahan. Scroll itu ditahan, kita geser, kita klik. Ya. Menggerakkan port area kerjanya. Ini ya, menggerakkan ke kanan kiri, bukan objeknya tapi area portnya. Port ini maksud Bapak, bukan objeknya. Sedangkan klik tombol kanan menampilkan beberapa perintah, contohnya seperti ini. Kita coba, benar nggak ya? Saya klik kanan, nah muncul ya, convert, set origin, dan sebagainya, copy object, paste object, mirror, dan sebagainya, parents, delete, dan sebagainya. Kalau kiri gimana? Kiri itu untuk mengaktifkan. Kalau misalnya ini ada garis berwarna orange, artinya objek itu diseleksi. Atau kalian gini, ya, itu berarti untuk semuanya. Kalau kita klik tombol A ini berarti kita seleksi semua objek yang ada. Next. Bentar ya. Ini tadi navigasi. Navigasi kedua, gunakan mouse. Tombol tengah, scroll ke depan dan ke belakang untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada sebuah objek. Kita coba ya. Ini saya coba aktifkan. Klik, saya scroll ke atas, scrollnya ini di atas ya. Dia akan zoom area portnya.
bukan objeknya. Nah, saya mundurkan, dia akan menjauh kamera seolah ini zoom ya, dia menjauh. Nah, ini membesar, ini mau perkecil. Tampilan pandangan kita, mata kita ke objek, ke di viewport itu ya. Lalu tekan Shift dan tombol tengah untuk memindahkan area kerja ke kanan atau ke kiri. Nah, ini gunakan perpaduan ya, kolaborasi antara keyboard dengan mouse. Saya tekan Shift, saya apa tadi? Tekan tombol tengah mouse, Shift. Nah, seperti ini. Memindahkan area kita, viewportnya kita. Mengembalikan gimana? Tekan. Kalau kursi sudah kejauh ya, Nana gini, ya, tekan gini. Terus kalian mau kembali, mana ya objek saya gitu, kejauhan. Nggak usah khawatir, kalian klik Shift, di keyboard kalian Shift sama C. Saya ulangi di sini, Shift dan tombol C. Ya, jadi dia. Jadi dia ini kalau Shift C, saya klikkan Shift C, dia akan kembali ke objek yang ini, yang objek kita ini. Next. Nah, ini yang saya Bapak bilang tadi, yang sumbu ya, disebut namanya aksis sistem. Dan sedang ini yang sumbu-sumbu ini namanya gizmo. Istilah sumbu X, Y, dan Z. Ya, perhatikan arah panah yang berwarna merah, biru, hijau. Kita lihat bagaimana maksudnya. Saya aktifkan sini anak-anak objeknya, saya ke arah bagian sini, ya, kita move. Ya, kita move. Sini kita akan muncul, ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau. Biasanya bagi pemula atau yang baru belajar pertama kali di Blender atau belajar 3D animation atau 3D modeling, biasanya kesulitan menentukan sumbu X mana, sumbu Z mana, sumbu Y mana. Ya itu biasanya paling muncul. Tiba-tiba kalau geser dikit objeknya gini, saya putar dikit gini, aduh, mana pak nih pak sumbunya? Nah, biasanya gitu. Kok aneh nih pak, di atas atau di bawah nih pak? Nah, patokannya gini aja Nana. Kalian posisi kameranya saja kita lihat sini, ya. Kalau di sini ada tulis ada tanda panah hitam segitiga ya. Ini artinya menandakan di bawah di atas. Jadi sini sorotannya sini saja. Kalau kita misalnya seperti gini, berarti dia berada di bawah. Kita melihatnya dari bawah, ya. Objeknya atau enggak kita misalnya dia putar gini, ini di posisinya gimana nih? Nah, lihat aja sini posisinya, ya. Dia apakah objeknya di atas atau di bawah nih? Kalau unduh, Ctrl Z ya, sama. Ini ya, biasanya yang paling susah ini untuk awal-awal. Tapi kalau sudah sering berlatih, bisa, tidak terlalu susah. Kemudian Bapak akan memperkenalkan di bagian interface-nya ya. Ini ada namanya menu bar ya. Kalian tahu ya menu bar. Ya ini menu bar. Ada yang file edit. Di sini ada bagian worksheet kita. Worksheet itu arti area kerja mana yang akan kita gunakan. Layout, modeling, ada sculpting, view editing dan sebagainya. Lalu sini ada nanti ada tools ya. Tool. Lalu sini area kerja kita, apakah objek mode atau edit mode dan sebagainya. Kita klik sini banyak ya. Ada scope mode, vertex, fade, texture, plane dan sebagainya. Di sini baru ada sub menu ya. View, select object. Nah, ini akan kita gunakan view. Kita select kalau mau ini, kalau add ini berarti kita menambahkan objek, nanti Bapak jelaskan lagi. Sekarang ini objek semua objek yang kita apakan objek itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada tampilan ya, parameter yang untuk
semacam tool. Kalau di Photoshop itu toolbar ya. Di sini ada, kita lihat ada select box. Kita seleksi untuk objeknya. Ini kursor, 3D kursor, artinya kalau nanti saya akan jelaskan lagi nanti di slide berikutnya ya. Kita kalau memindahkan sini objek ya, fungsinya nanti kalau kita membuat objek baru, dia akan di sini. Akan berada posisinya di 3D kursor ya. Kalau kita mau kembalikan titik tengah, berarti di sini. Jadi anak-anak kalau mau kalian lihat, secara default, objek kubus yang pertama kali dia akan berada di posisi di tengah-tengah. Atau 0,0. Masih ingat ya matematika, sumbu X 0, Y-nya 0. Ya, kalau kita tidak memindahkan objeknya itu sebelum kita ini ya, secara default ya. Nah, 3D cursor ini berfungsi, nanti kita sini klik sembarang saja kalau kita klik. Kalau kita menambahkan objek, saya jelaskan langsung aja ya. Berarti kita akan objek itu akan berada di posisi kursor itu, kursor yang kita letakkan. Nah, seperti ini. Kita klik saja. Kalau sudah di sini aktifkan toolsnya kursor ini, kita mau klik sembarang, klik kiri. Kalau kita tambahkan lagi objeknya, ya, di sini dia akan mengikuti kursornya itu. Kemudian ini move. Move ini untuk memindahkan, ya, memindahkan. Kalau kalian lihat, ini objeknya di sumbu-sumbu X ini, kalau lihat sini, kalian perhatikan, kalau saya arahkan kursor mouse saya ke sini, ini biru ya, sini birunya nggak ada cahaya ya. Saya biru ini dia ada sedikit cahaya terang ya, artinya dia akan aktif. Itu yang kita seleksi. Berarti sumbu Z atas bawah. Kalau kita mau ke sumbu yang hijau, berarti sumbu Y itu bisa kita bikin depan belakang. Kalau kita aktifkan sumbu merah, berarti X itu kanan kiri. Jangan nyanyi ya, kanan kiri, jangan ya. Atau shortcutnya huruf G. Kalau kita huruf G saja, kita klik di keyboard G, dia akan secara global, artinya bebas. Tidak ada, kalau tadi, kalau kalian perhatikan, kalau saya kursor saya diaktifkan ke sumbu mana yang kita aktifkan, dia hanya satu seleksi saja. Misalnya tadi Bapak mengaktifkan sumbu yang warna biru, berarti Z. Berarti dia hanya atas bawah, kita nggak bisa kanan kiri. Tapi kalau kita shortcutnya yang menggunakan shortcut langsung G, dia akan secara global. Artinya kita bebas, tidak ada sumbu X, tidak ada sumbu Y, bebas, tidak dari berbagai arah maksud Bapak. Langsung boleh kanan kiri, boleh ini dan sebagainya. Ya, cukup mudah ya anak-anak. Nah, sedangkan yang ini rotate ya, ini sama anak-anak. Nah, biasanya juga salah satu kesulitan di awal bagi beginner atau yang baru mengenal 3D adalah menentukan sumbu X, Y, Z. Selain pindah-pindah, juga rotasi. Rotasi biasanya yang paling susah. Bukan susah, bukan paling susah. Biasanya suka keliru, maksud saya, Bapak ya. Sama ya, kalau kita aktifkan sumbu Y, berarti dia hanya putar seperti ini. Sumbu Z, nah ini Z itu kan atas bawah ya. Nah ini seperti ini anak-anak. Karena dia kita bentuknya kubus, jadi kita tidak terlalu sulit ya. Tapi kalau sudah lingkaran, silinder gitu, wah, kita bingung itu mana misalnya sedangkan sama X gini. Ini ya. Itu yang rotate. Atau kalau kalian mau di keyboard shortcutnya R. R. Kalau bahasa Inggris R ya, Bapak agak sedikit cadel. Sama R-nya itu ini ya. Bebas ya. Dia bisa berbagai arah. Oke. Berikutnya adalah scale. Kita klik scale. Scale itu artinya memperbesar objek. Sama ya, kita perhatikan sini anak-anak. Ini kan dulu. Kalau saya aktifkan merah, berarti saya memperbesar merah. Scale. Pengaruhnya di mana anak-anak? Hati-hati nanti saya suka.
pengaruhnya di sini anak-anak, ukurannya. Di parameter ini kalian bisa lihat ya, parameter di object properties. Di sini sumbu y-nya, x-nya kita khusus sumbu x kita perbesar. Bukan kita panjangkan, tapi kita perbesar. Ya. Sedangkan berikutnya yang x, ya, ini x-nya, saya ke sumbu z. Nah, y maksud Bapak, ini kita hanya memperbesar juga di sumbu y. Pengaruhnya di sini juga. Kalau kita misalnya sumbu z, berarti kita mau seperti ini. Ini, ya. Cukup mudah ya, anak-anak. Nah, kalau shortcutnya S, kita tarik bebas. Tanpa harus menentukan sumbu X, Y, Z. Kalau yang sudah pengalaman, biasanya ini enak nih. Ya. Sedangkan ini transform, ya. Transform sama yang ini. Kita seperti saja. Dia gini ya. Ini transform itu pemindahan lokasinya. Dia di sini. Posisi lokasinya. Ya. Biasanya untuk pemula ini saja dulu, ini yang lainnya nanti akan nanti update lagi. Ini ya, yang move, rotate dan scale dan transform itu biasanya saat pengeditan. Cukup mudah, sudah kalian praktekkan. Nah, kalau belum silahkan kalian praktekkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Dapat tunggu. Dan kalian siswa lain boleh membantu menjawab kesulitan dari teman-temannya, pertanyaan teman-temannya. Next. Ini ya, harus hafal ya. Dasar nih. GRST, B. Select box itu B. Kalau kursor space bar ya. Pasti kita coba ya. Kita spasi. Spasi itu untuk ini ya. Karena kita sudah inputnya ini, berarti ini shortcutnya shift spasi ya, shift spasi. Ini anak, kalau misalnya kalian mau bingung, tekan aja shift spasi untuk menentukan kita mau ke apa shortcutnya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Ya, coba. Next. Itu pengenalan interface, anak-anak. Sebelum kita membuat objek, di sini ada namanya panel-panel ya, panel lain. Di sini kalau kalian lihat, di sini ada tool-nya, ada tool, item, view, itu kita bisa ya. Jadi ini. Nah, ini di sini kalian di sini ada tampilannya ya. Tampilan-tampilan ini nanti kalau misalnya kita klik ini adanya wireframe, artinya hanya tampilan tulang saja. Sedangkan ini solid ya. Viewport sending ya. Sedangkan ini viewport sending nanti ada bayangannya seperti ini. Sedangkan ini bubble ya. Ya. Kita biasanya ini wireframe sama ini ya. Membantu ini. Next. Sekarang membuat objek. Ada beberapa cara membuat objek adalah cara pertama ialah ini. Klik menu add, lalu kita pilih mesh atau objek lain, mana objek yang kita pilih. Contoh ya, saya praktekkan klik add, mesh, lalu kita pilih circle. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak, saat kita membuat objek ya, dia posisinya akan berada di dalam objek yang download pertama kalinya.
Berarti kita caranya memindahkan objek itu atau shortcutnya G, kita pindahkan. Kalau kalian tidak mau berada di dalam objek pertama, cukup mudah saja, anak-anak. Kita mainkan kursor kita tadi ya, kursornya kita klik sembarang. Kalau kita add, kita match, kita akan misalnya pilihnya ini. Artinya dia akan berada di posisi kursor yang kita tentukan, tidak di dalam ini. Cara kedua adalah Shift A. Ini sama aja ya shortcutnya, mau mana yang kita akan pilih. Itu saya ini pakai Shift A. Cukup mudah ya anak-anak. Next. Ini tadi yang kursor, tadi Bapak cukup jelas ya. Lalu parameter objek baru. Misalnya kita mau membuat objek silinder, perhatikan gambar di samping. Ya, ini anak. Gambar yang Anda pandang itu merupakan parameter objek. Namun parameter ini hanya berlaku sebelum objek dipindahkan atau diubah. Maksudnya apa anak? Seperti ini. Sebenarnya kalau kita membuat objek, ya, kita membuat objek ANDF ini, saya pilih misalnya circle atau UV seperti ini, sepertinya. Secara default dia seperti ini. Tapi kita bisa mengubah atau memodifikasi bentuknya, itu dengan tadi parameter. Tapi ingat syaratnya, Nana. Ada di mana? Kalian di sini ada tool ya, sini tool. Atau di sini kalian ada sini tanda panah add UV sphere ya. Klik di sini, kita atur segmennya. Misalnya saya contoh sini parameternya banyak nih. Mau posisi lokasinya, atau kita mau rotasinya, dan sebagainya. Atau kita mengubah jumlah ringnya. Misalnya ini objeknya, nah, seperti ini. Ya. Atau kita radiusnya, besar ringnya, dan ini segmennya. Kalau kita 3 berarti seperti ini, ke 100 makin halus dan sebagainya. Nah, ini dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya saya sudah ubah seperti ini, saya pindahkan aja sekali, dia tidak ada lagi objeknya itu parameternya. Oke. Jadi dari sini ini next. Ya. Ini parameter. Oh ini next. Ini sama aja next. Itu apa tuh tadi, membuat objek yang anak. Kita jadi cukup mudah, kita menambahkan shift A boleh ya, teks dan sebagainya. Atau kalian punya cara lain selain dari cara Bapak, silakan taruh di kolom komentar ya. Kita boleh sharing ilmu ya. Berikutnya anak, saya next lagi. Ini adalah saya di sini kalau di tampilan ini adalah edit mode. Edit mode ini merupakan tampilan kita mengedit objek. Gunakan tab pada keyboard untuk mengubah tampilan objek mode ke edit mode. Edit mode ini kita menseleksi vertex, edge, dan face dan lainnya. Kalian masih ingat ya, karena kalian sudah belajar ya. Ini ya. Ada di bagian sini, di keyboard ini. Ini kita klik saja sini tanda panahnya. Nih.
Ini ya. Kalau kita klik tanda panah ini, ada edit mode, scope, dan sebagainya. Kita boleh kayak gini, boleh, atau tekan tab. Nah, bedanya di mana? Objek mode ini adalah kita fokus di objek modenya. Tampilan sini objek. Tidak bisa diseleksi. Tidak bisa dimodifikasi kecuali di putar, ya, karena objeknya sudah jadi, ya, atau kita memperbesar. Itu saja. Sedangkan dengan ini di edit mode, di sini ada bagian-bagian nanti di video berikutnya ya, supaya tidak panjang ini. Selain move tool ini ada bagian-bagian yang akan kita pelajari secara dasarnya. Nah, di sini kalau ada edit mode kita lihat posisinya. Kalau kita dia ada garis tepinya berwarna merah, warna orange, warna apa, ada titik-titik, ada yang di blok, diseleksi dan sebagainya. Nah, seleksi objek. Seleksi objek pada edit mode berupa vertex, edge, garis, sisi, atau polygon, khusus di Autodesk. Tekan Shift pada keyboard untuk seleksi kita seleksi ataupun diseleksi vertex dan sebagainya. Misalnya seperti ini, Nana. Ini ya, sepertinya ini. Kita ini seleksi, tekan Shift. Kalau dia lebih dari satu, misalnya saya vertex, ini ada sini tampilannya. Di sini ya, Nana, ada vertex, face sama vertex, edge sama face, atau titik, garis, tusuk, dan sisinya. Saya vertex, saya klik ini satu. Nah, ini tekan shift kalau misalnya lebih dari satu. Muncul. Nah, disinilah edit mode. Kita bisa mengubah apa saja sesuai kita. Ya, saya misalkan ini. Ini artinya apa, Nana? Berarti yang face tadi kita seleksi menjadi kita perbesar, kan? Perbesar hasilnya seperti itu. Kalau vertex berarti kita ke rusuknya saja kita ubah. Nah, ini edit mode. Sedangkan objek mode kita nggak bisa ubah seperti ini. Ya. Tombol C untuk scroll ke tengah, kemudian seleksi yang kita inginkan. Misalnya C, ini saya ulangi C. Ini ya, kita cek klik. Ini cara menseleksi objeknya. A untuk seleksi semua objek, B untuk area tertentu. Misalnya sambil tekan keyboard B, nah ini area mana yang akan kita seleksi. Nah, ini bagi pemula juga biasanya kesulitan untuk menentukan bagian seleksinya. Tapi kalau sudah sering berlatih, cukup mudah. Extrude sama cut loop ini, extrude dan cut loop maksud Bapak, saya ulangi, cut loop. Ini saya akan, dan sampai nanti berikutnya, ya, di slow itu akan ke apa tuh namanya, ke YouTube. Maksudnya saya potong ya supaya tidak terlalu panjang. Jadi ini di video berikut pembelajaran berikutnya. Itu saja pengenalan interface dan apa saja yang ada di objek mode, ya. Maksud saya di Blender ada menu bar dan sebagainya. Kalian boleh mengotak-atiknya ya, bisa mempraktekannya ya, simulasikannya, cara memutarnya, kita edit mode, ya. Tidak perlu lihat dulu dari internet, artinya dari ini kalian bisa seperti ini untuk sekedar untuk mengenal saja. Oke, untuk video ini karena saya rekamannya masih menggunakan satu aplikasi, karena Adobe Bapak belum ini ya, belum terinstall dengan baik, khususnya Media Encoder, jadi proses rendernya akan makan lama kalau panjang-panjang videonya. Karena Bapak pakai Zoom, terus Bapak record, dan hasilnya di-convert oleh Zoom sendiri gitu kan. Bapak tidak perlu edit-edit lagi. Nah, ini pure
materi videonya, footage semacam, kalau kita sebutnya footage ya, aset Bapak yang belum Bapak edit, belum Bapak kasih opening, belum ini, tapi nggak masalah. Tunggu aplikasi Bapak, software Bapak kerjaan baik, media quality baik, pasti videonya akan lebih baik lagi. Itu saja untuk video sampai hari ini, part pertama. Di part kedua nanti akan kita lanjutkan mengenai cut lock, extrude, dan sebagainya tadi ya. Silakan kalian berlatih, dicoba dulu sambil mengingat-ingat, sumbu Z, Y, ini dulu, jangan langsung membuat objek dulu anak-anak, atau kalau kalian mau buat objek dulu silakan ya, nggak apa-apa. Tapi untuk yang baru-baru pertama kali, kalian harus latih dulu, menentukan dulu mana itu sumbu Y, Z, dan sebagainya. Karena apa, Nana? Karena saya di sini, anak-anak, tidak bisa nanti kita kalau saat kita praktek simulasi, baik itu lewat Zoom online atau kita tatap muka, saya tidak bisa tentukan sumbu X dan Y kita sama loh, Nana, tidak. Misalnya objek saya yang saya besarkan itu sumbu Y, scale sumbu X. Nah, mungkin bagi kalian X-nya, bagi saya X-nya itu sini, tapi nanti kalau di tempat kalian belum tentu sumbu X. Bisa jadi yang diperbesar itu, atau yang kita scale aja sumbu Z atau Y ya. Silakan melatih dulu hari ini. Sampai sini dulu materinya. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya di video part 2 ya. Jangan lupa searching di YouTube, di mana? Di website YouTube, search channel Bapak Doni Situmorang, dan kita lakukan, kita kerja, dan jangan lupa di subscribe. Itu saja anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut ke video part kedua. Bye-bye.